Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdolih. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimallahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah, annal khatara azimun, bahwa bahaya itu adalah besar. Artinya bahayanya orang yang tidak paham tentang ilmu. Faman talabal ilma, maka siapa yang menuntut ilmu, liyashrifa bihi, supaya menjadi dengannya wujuhan nasi, perhatian manusia, ilaihi, padanya, menuntut ilmu supaya mendapatkan nama yang baik di kampungnya gitu. Jadi sarjana gitu, sarjana. Kalau laki-laki sarjana, kalau perempuan sarjani, enggak? Sama saja. Wa yujalisa bihi al-umaro'a, dan menjadi dengannya al-umaro'a, pejabat pemerintah, supaya menjadi pejabat pemerintah, kepala desa di kampungnya misalnya, atau lurah. Wa yubahiya bihin nudhara'a, dan membanggakan dengannya di hadapan teman-temannya. Asal katanya Nazir nudhara'a fu'ala'a, supaya bangga di hadapan teman-temannya. Doktor gitu ya, kalau enggak dipanggil doktor bukan namaku itu gitu. Kalau enggak dipanggil ustadz merajuk dia. Wa yatasayyada bihi, dan supaya bisa berburu dengannya al-khutama, harta dunia. Fatijaratuhu, maka dagangannya ba'iratun, adalah macat. Artinya dagangannya itu maksudnya penggunaannya menuntut ilmu itu adalah binasa gitu, tak berguna. Wasafqatuhu khosiratun, dan jual belinya merugi. Transaksinya itu merugi ketika dia kayak gitu niatnya, karena niatnya itu dunia tapi untuk menghadapi akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma, siapa yang menuntut ilmu, liyufakhiru bihil ulama, supaya menyombongkan dengannya pada ulama, au liyumariya bihi sufaha'a, atau supaya mendebat dengannya orang-orang bodoh.
Orang bodoh pun didebat. Biarin aja lah orang namanya nggak tahu. Dimakfu ya. Dimakfu. Auliyasrifa bihi wujuhan nasi. Atau supaya menjadi perhatian umat manusia. Menjadi atau mencari perhatian umat manusia. Caper dia. Di kampungnya itu caper ya. Nanti kalau ada apa-apa panggil saya ceramah gitu. Tulis nama saya ya. Ini kartunya. Dr. Sipahutar misalnya kan. Entah siapa namanya, Dr. Sipahutar. Itu liyufakhiru bihil ulama au yumariyas syufaha. Adkhalahu Allahu an-nar, maka Allah berhak memasukkannya ke neraka. Qala berkata Abu Yazid al-Bastami, berkata Syekh Abu Yazid al-Bastami ini tokoh sufi, Sultanul Arifin, pemimpin orang-orang yang makrifat billah. Namanya Abu Yazid ini Toifur bin Isa. Bastami itu nama negara di Naisabur, nama tempat di Naisabur. Itu asal nama Bastami itu mungkin dari situ, terus dibikin nama orang Indonesia itu siapa namanya? Ujang Bustami sama penyanyi dangdut itu, jeng jeng gitu ya, ya orang dari Bengkalis itu. Saya hampir saja tempo hari ngajar di Bengkalis. Kalau enggak jumpa sama Yet itu. Udah lama tapi berarti Yet masih kecil itu. Mungkin imbang-imbang lah. Ini tokoh sufi Al-Bustami rahimahullah. Dibilang rahimahullah. Amiltu fil mujahadati, saya mengamalkan dalam mujahadah. Mujahadah itu usaha melawan hawa nafsu yang memerintahkan keburukan. Salasina sanatan 30 tahun. 30 tahun dia. 30 tahun itu lama. Umur aja kalau udah 30 tahun udah, kalau sering tidur cepat mati dia. Iya, tidur aja karena tidur akhul maut, saudaranya mati. Fama wajadtu syai'an, maka saya tidak mendapati sesuatu asadda alayya, yang lebih memberatkan bagi saya minal ilmi, daripada ilmu, wa khotorihi, dan bahayanya. Bahayanya aqobatul ilmi, bahaya menghadapi rintangan ilmu. Wa iyyaka, dan takutlah kamu, ayuzayyina laka, akan menghiasi padamu as-syaitanu, setan. Fayaqulu laka, maka berkata musannif padamu, idza kana qad waroda, maka apabila telah ada hadal khotoru, ini bahaya al-azimu yang besar, fil ilmi, dalam rintangan ilmu, fatarkuhu aula, maka meninggalkannya itu lebih utama. Fala tadunanna, maka sekali-kali jangan kamu menyangka dzalika, demikian itu. Artinya walaupun sudah tahu rintangan ilmu itu sulit,
bukan berarti meninggalkan menuntut ilmu itu lebih utama gitu. Walaqad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka telah diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, utli'tu, saya ditampakkan, ditunjukkan, ditampakkan Lailatul Mi'raj, di malam Mi'raj, alan nari, atas neraka, faro'aitu, maka saya melihat, aktsara ahliya, kebanyakan penduduknya, al-fuqara adalah yang fakir-fakir. Oh, kamu fakir apa enggak? Masuk neraka. Azmi fakir apa enggak? Fakir. Kaya hati kamu ya. Masa kaya lembu. Kalau sahabat bertanya, yang dimaksudkan fakir ya Rasulullah minal mali, apakah mereka fakir tentang harta? Qala la, Rasulullah menjawab tidak. Bal minal ilmi, tetapi fakir ilmu, fakir dari ilmu. Hanya kamu jangan fakir ilmu. Kalau ada ilmunya gampang nanti cari. Mau ngajar TK, mau ngajar MDA. Ya, karena kamu sudah ada SPDI Perjuangan gitu. Ya. SPD ya, nggak ada I-nya. Dulu masih ada ya. Dulu masih ada itu. Masih ada. Dulu, kamu sudah nggak ada sekarang. Faman lam yata'allam al-ilma, maka siapa yang tidak mempelajari ilmu, la yata'attalahu, maka tidak mudah baginya ihkamu al-ibadati, membaguskan ibadah. Wal qiyamu bihuquqiha, dan melaksanakan hak-haknya, mendirikan hak-haknya. Kama yang bagi, sebagaimana mestinya. Walau anna rajulan, dan seandainya ada seseorang abadallaha, yang beribadah kepada Allah subhanahu, maha suci dia, ibadata malaikatin, seperti ibadahnya malaikatis samawati, malaikat yang di langit-langit. Bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, kana minal khosirin, adalah dia termasuk orang-orang yang merugi. Fasyamir, yang merugi. Fasyamir, maka sungguh-sungguhlah. Fasyamir, maka tokoh pewayangan Semar itu sungguh-sungguh. Samir gitu ya. Ada Semar, ada Petruk. Petruk itu Fatruk, tinggalkanlah. Itu dia ya. Fitolabil ilmi, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kalau tunggu-tunggu menuntut ilmu itu, kalau nggak ada misalnya uzur ya jangan ketinggalan gitu ya. Itu sungguh-sungguh gitu ya. Jangan asik nengok HP aja. Ntar lagi lah. Satu lagu lagi misalnya kan gitu. Itu tidur lah. Bil bahthi, dengan membahas ilmu. Ini bagaimana artinya bang gitu ya. Jarang saya tengok di sekret kayak gitu ya, jarang. Yang ada, kamu ngajar di mana San? Pancing katanya kan gitu. Ibu-ibu apa bapak-bapak? Oh, ibu katanya kan gitu. Misalnya.
dibahas ilmu, ya. Wa talqini dan pendiktian, disampaikan ucapan-ucapannya itu namanya talqin. Makanya orang meninggal itu sebelum meninggal ditalqin la ilaha illallah. Wa tadrisi dan pengajaran, diajarkan ilmu itu ya. Berarti ada guru, ada murid. Kayaknya tadi muridnya kok sedikit, kalau bagus nggak ada sama sekali, biar cepat pulang. Yang ada kue goreng sama yang bawa. Ya. Ada guru, ada murid, ada kurikulum pelajarannya, ada tempatnya. Kalau pesantren ada masjidnya, 5 komponen itu ya. Pesantren kilat itu nggak masuk. Ya. Nomor 1 ada guru. Guru ini butuhnya, maksudnya dalam hal ini pimpinannya, kiainya. Butuhnya kiai itu lebih butuh daripada murid. Butuhnya guru itu lebih butuh. Ihtiyajul ustad itu asyaddu min ihtiyaj ila tilmid gitu ya. Jadi kalau sebagian pesantren enggak, gurunya keluar pun enggak apa-apa, tapi jangan muridnya keluar gitu. Iya, karena gurunya kan enggak bayar. Muridnya bayar, karena pesantrennya itu memang iya sarannya bisnis. Belum nampak saya di Medan ini pesantren yang tidak bisnis itu. Iya. Tempat kamu kayak gitu ya tempo hari kan? Enggak tahu kamu. Kamu di mana? Oh iya. Oh itu cakap Aceh lah di situ ya. Enggak banyak orang Aceh situ. Oh karo, manuk, bujur gitu. Ya. Bujur kam gitu ya. Bahasa Arab itu kam berapakah itu? Jadi kamu nggak pandai bahasa Arab, pandai bahasa Karo lah di sana. Cerita-cerita aja sama orang Karo gitu. Wasitanib al-kasala, jauhilah malas-malas. Jadi kalau nuntut ilmu udah terlanjur menuntut ilmu, jangan malas-malas. Ya. Menuntut ilmu udahlah yang penting datang, tidur pun jadi gitu. Ya. Makanya Hasan itu nggak berani di sini gitu, duduknya itu, karena dia mencari tempat yang aman. Kalau tidur nggak pernah nampak itu. Ini kalau Ramadan nggak bisa tidur dia karena lapar. Coba kalau malam dia khusyuk dia. Saya sampai mikir kerja apa anak ini macam kecapean gitu. Apa diperas mama-mama itu. Ya enggak diperas, diminta duit. Wal malala ya. Dan bosan, jenuh. Bosan aku menuntut asik kitab aja. Kapan baca komik katanya kan. Gitu. Wa illa, dan jika tidak, fa anta fi khatarid dhalali, engkau dalam bahaya kesesatan, wal iyadu billah. Dan permohonan auzu, ampun itu kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya ampunan yang dimiliki itu Allah Ta'ala yang memiliki. Itu bahasa Indonesianya perlindungan, bukan parlindungan, itu nama orang. Ya. Orang Indonesia, orang Medan ini namanya parlindungan gitu ya. Parlindungan itu nama orang ya. Terus maratua gitu. Kalau di Jawa nggak ada maratua, mertua itu.
Titik, saya terangkan sedikit. Bahwa aqobatul ilmi, perjuangan menuntut ilmu itu banyak sekali dan sulit, sehingga harus ditempuh dengan hati-hati. Bahayanya banyak. Kalau sampai salah nggak dapat apa-apa. Maka berapa banyak orang yang menuntut ilmu tapi nggak jadi apa-apa. Dari IAIN itu, siapa yang betul-betul memang pandai, alim, jadi kiai, jadi ustadz, kan jarang itu. Kayak gitu pun mau kuliah situ semua karena dapat ijazah itu. Ya, setelah dapat ijazah nggak laku karena udah banyak ijazah seperti ini. Ya. Hanya kamu ilmumu harus banyak, dalam ilmumu paling tidak. Kalau ada orang meninggal kamu sentuh nggak jadi meninggal gitu. Wah itu nggak pakai SPDI laku kamu. Nggak usah kamu biar tahu kau saya ini SPDI gitu ya. Orang pun nengok hahaha gitu. Ya. SPDI kau banggakan gitu. Maka hendaknya menuntut ilmu itu karena Allah Ta'ala, bukan untuk mencari perhatian orang, bukan untuk menjadi pejabat, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk berburu dunia. Ini yang menjadi pembahasan sedikit. Bagaimana kalau sudah pintar, alim menjadi pejabat? Ini banyak ya. Para ulama kita, khususnya orang Muhammadiyah dan NU, itu banyak yang jadi pejabat. Dulu Menteri Agama ada dari Muhammadiyah itu, Tolha. Maka ulama menjadi pejabat pemerintah itu jika ada hajat ataupun darurat atau kemaslahatan agama Islam dengan yang baik itu dibolehkan. Dalam arti bukan untuk mencari dunia, bukan untuk mencari jabatan, kedudukan, harta dan sebagainya. Tapi tujuannya adalah untuk kemaslahatan Islam dengan niat yang baik. Misalnya kalau saya nggak di situ lebih parah lagi, kira-kira gitu. Itu boleh. Tapi dengan konsisten, istiqomah, jangan sampai terikut sistem, terikut dalam lingkaran setan gitu. Sebab kalau masuk dalam lingkungan itu bisa nggak selamat kalau imannya nggak kuat. Paham ya? Jadi bukan berarti nggak boleh pejabat. Boleh. Boleh kamu calon apa nanti? Lurah. Boleh ya. Daripada dilurai orang lain yang tenggen terus. Ya. Tempoh hari di Patumba itu ada yang muslim, ada yang enggak muslim. Ada yang BCI, tolong Pak Ustadz, biar jadi yang muslim. Iya jadi itu saya bilang. Jadi Pak Kiai, jadi saya bilang. Jadi betul. Ramai sampai jam 3 malam, sampai ke polisi segala macam. Jadi kok saya bilang itu. Jadi katanya, nah, jadi sampai sekarang jadi. Ya kalau yang non-muslim nanti sulit kita. Kalau orang itu sudah kumpul-kumpul mereka, apa ya kita nanti? Maka boleh, ya. Bahkan ada
banyak hadis yang menjelaskan tentang pejabat yang adil itu mendapatkan balasannya nanti di akhirat adalah dapat naungan khusus di antara 7 kelompok yang mendapatkan naungan khusus di saat dahsyatnya hari kiamat itu adalah pemimpin yang adil. Makanya pejabat-pejabat itu ini kalau didengarkan sama pejabat, jangan kecil hati, mau masuk surga, usahakan dengan jabatannya itu kendaraan untuk masuk surga, yaitu menjadi yang adil dan berkhidmat kepada masyarakat, mengabdi, melayani masyarakat. Maka itu kalau ke sana dibolehkan, tapi kalau tujuannya numpuk-numpuk harta, ini yang disebutkan tidak boleh itu. Liyufakhiru bihil ulama termasuk. Makanya menuntut ilmu juga begitu. Niatnya menghilangkan kebodohan. Niatnya adalah untuk menghidupkan agama Islam. Niatnya melaksanakan perintah kewajiban untuk menuntut ilmu. Sehingga sampai ke situ. Tapi kalau niatnya untuk mendapatkan gelar saja, dapat gelar pun enggak dapat apa-apa, itu lihatlah nanti. Tujuannya untuk dapat kerja enggak dapat, tapi kalau ilmu dapat kerja. Sebab orang yang punya ilmu itu nanti dikejar-kejar orang. Jaminlah misalnya si Azmi ini hafal Quran, banyak hafal hadis gitu ya. Fikih itu tamat sampai Fathul Mu'in, Syarah Alfiyah tamat, ya. Bentukmu kayak gini pun banyak yang ngejar-ngejar kamu, apalagi kamu punya doa khusus untuk pelet misalnya. Misalnya, ya, doa khusus yang tidak bisa dibandingi oleh orang lain misalnya ya. Pasti senang. Nanti udah punya istri satu pun masih ada yang melirik-melirik gitu. Ya UAS kan kayak gitu, UAS kan. Awal diwawancarai katanya orangnya pintar, nggak nengok mukanya dia, orangnya pintar. Terus dia bisa bahasa Arab, dia bahasa Inggris, pidatonya bagus gitu. Ganteng nggak kalah katanya kan, ya. Karena orang kalau sudah matang itu nggak tampan yang dipilih, mapan gitu ya. Untuk apa tampan tak punya uang, mapan gitu ya. Iya Kak, yang di belakang itu cari yang sudah mapan. Mapan bisa menjadi orang tua, bisa menjadi suami, bisa menjadi guru, bisa menjadi rujukan gitu. Ini kalau cuma ganteng saja, asik ngelendot, diminta duit gak ada, kerjalah bang katanya. Itulah kalau kerja itu aku malas sekali aku katanya. Musibah itu namanya. Karena itu menuntut ilmu harus sungguh-sungguh. Jangan tujuan duniawi. Untuk mendebati ulama, lebih parah lagi mendebat orang bodoh. Orang bodoh pun didebat. Orang sikit akalnya. Makanya kalau orang bodoh itu ilmunya yang waras ngalah. Ya. Kamu debat, tiba-tiba ada orang gila begini-begini. Oh, yang waras ngalah lah kamu. Jangan kamu ajak debat sama orang gila. Orang bodoh, wah ini bodoh kali ini presiden nih katanya kan. Dibiarkan tanah-tanah PTP ini.
dipakai orang-orang ini di rumah segala macam. Kalau seandainya diperdayakan, katanya kan. Ini makanya saya SMA ini, tamatan SMA, narik becak katanya kan. Abangku sarjana, narik becak juga katanya kan. Dengar saya kayak gitu pas di bengkel, enggak saya lawan, paten. Saya dengarkan aja, iya gitu aja. Namanya tukang becak. Kamu lawan nih, oh mana bisa bang kayak gini. Oh ya nggak siap lah, ya gitu. Makanya dibilang yang waras ngalah gitu ya. Syekh Abu Yazid itu tokoh sufi hebat. Dia dalam riwayat ini berusaha dalam mujahadah selama 30 tahun lamanya. Yang ia dapati bahwa perjuangan menuntut ilmu itu sulit. Dia dapati. Sebab ada orang sholat misalnya, tapi belum tentu dia tahu syarat-syaratnya sholat. Kalaupun tahu, belum tentu ilmu batinnya yang harus dipenuhi dalam sholat. Maka akhirnya nggak dapat apa-apa gitu. Mujahadah itu salah satu di antara yang penting di dalam bersuluk, bertarekat itu adalah mujahadah. Mujahadatun nafsi. Sehingga cara mujahadah itu ada 4 di antaranya. Qilatut ta'am, sedikit makannya. Ini yang berat sama kita, sedikit makanan. Kita kalau udah buka, kalau belum kenyang belum berhenti itu. Sampai keringat, sampai sesak napas gitu baru berhenti. Qilatut ta'am, supaya mematikan syahwat. Makanya kalau orang lapar itu kan kurang gairah syahwatnya. Coba siap maghrib, galak itu. Iya Ustaz Aulia, ya. Qillatul manam, sedikit tidur. Sedikit tidur ya, supaya menjernihkan keinginan. Tapi bukan sedikit tidur main HP ya, untuk berpikir, berzikir gitu. Kalau sedikit tidur main HP itu ntar lagi masuk rumah sakit jiwa itu ya. Kan ada banyak yang masuk rumah sakit itu main apa itu? Hah? Iya, game online kan. Doni udah pernah? Belum. Banyak di Jawa itu, di Jawa Barat masuk rumah sakit jiwa itu. Mungkin lama-lama HP itu juga kayak gitu kalau sering main itu. Sedikit-sedikit main game. Di depan gurunya pun baru duduk itu megang HP main game. Belum ditanya ini dan itu gitu. Ya Allah, udah penyakitan anak ini kira-kira gitu lah. Tapi saya batin aja. Qillatul kalam, sedikit cakap. Maksudnya cakapnya kalau yang penting-penting saja dengan orang penting di tempat-tempat yang penting gitu. Maka jarang kombur-kombur gitu. Kan kalau ada misalnya di kampung itu ada yang meninggal atau ada yang melahirkan gitu kan malam lek-lekan gitu. Kalau sudah jam 10 ke atas ada kopi gitu kan. Ada kopi, ada rokok, terus ada truk katanya kan gitu, ada kartunya gitu. Kalau udah kayak gitu udah sampai subuh itu. Ya. Kopi, ya, pokoknya ada kopi, ada rokok, udah sampai subuh. Besok sakit, besok kerja itu nggak dipikir. Kombu-kombu gitu ya. Nah.
Qillatul kalam supaya enggak banyak salahnya. Iktizalul anam as-solihin at-tolihin. Artinya menjauh atau menyendiri daripada orang-orang yang tidak soleh. Kalau di sini kayak begitu. Kalau dulu iktizalul anam itu artinya pergi ke tempat yang sunyi di gunung-gunung gitu. Terus baca zikir. Kamu kalau kayak gitu ya dicarilah nanti diumumkanlah kamu telah hilang Yudi misalnya kan. Udah 3 hari baru pasang WA. Aku di Talun Kenas deket sungai, ngapain? Uzlah katanya kan. Minta tolonglah kirimkan rokok katanya. Bukan makanan minta tolong, kirimkan rokok katanya kan. Uzlah kok minta kirim rokok. Cuma aneh. Uzlah model baru itu. Makanya orang kalau sudah sampai situ barulah mulai mujahadahnya itu berhasil. Intinya dalam pelajaran tasawuf itu mematikan hawa nafsu. Bahaya itu kan sebenarnya. Mematikan hawa nafsu tetapi nggak bisa mati. Ya, bukan mematikan hawa nafsu itu artinya terus dikebiri gitu, bukan ya. Berusaha supaya menahan hawa nafsu untuk difungsikan berzikir. Makanya ada hadis mutu qabla an tamutu, matilah kamu sebelum mati. Jadi gimana mati sebelum mati gitu kan. Dijawab pula yang agak porno gitu, barangmu mati katanya kan. Kamu kan belum mati katanya kan. Ini ilmu ini ya katanya kan. Kalau di pesantren itu ada macam-macam dia ya, ada mengatakan kayak gitu pun yang baru merokok-rokok itu di pesantren salaf. Mungkin gini itu, barangnya mati sebelum dia meninggal gitu. Misalnya ya. Terus baru bukan kayak gitu kata gurunya. Karena enggak siap-siap nampak gurunya yang masih di pesantren. Maksudnya mematikan hawa nafsu sebelum meninggal dunia. Kayak gitu guru gitu ya. Itu inti pelajaran tasawuf. Sebab segala sesuatu kerusakan itu dari hawa nafsu. Tapi itu nggak bisa dihilangkan kalau nggak ada nafsu. Nafsu makan nggak selera. Dikasih ini ayam penyet. Ya. Nggak selera aku ayam. Saya tengok-tengok ayam ini kayak martil katanya kan. Ini misalnya. Udah kiamat, udah deket itu kajalmu itu. Ya. Makanya maksudnya menahan hawa nafsu. Itu ada jaminannya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut pada Tuhannya, kedudukan Tuhannya, menahan hawa nafsunya, sanggup dia, surga tempat kembali. Ini pelajaran tasawuf kayak gitu ya. Kamu harus bisa membedakan. Saya pas menerangkan tauhid, tasawuf, artinya kapasitasnya itu. Kalau tasawuf saya banyakkan tasawufnya, walaupun kalau ada tauhid juga saya terangkan tauhidnya. Dalam riwayat Nabi pernah dalam satu hadis ditunjukkan waktu Mi'raj. Kalau dalam hadis itu istilahnya Isra. Enggak ada Mi'raj. Karena yang ittifaq bainal ulama itu Isra. Saya lihat mereka itu banyak yang fakir. Sahabat pun bingung. Karena banyak yang fakir sahabat. Ya Rasulullah, apakah itu fakir harta? Oh enggak. Maksudnya fakir ilmu. Gitu. Jadi yang fakir ilmu itu yang banyak masuk neraka. Karena ibadahnya enggak diterki. Ibadahnya enggak dianggap.
Sholat misalnya, selama sholat itu kakimu, telapak kakimu nampak terus. Perempuan ya, yang nggak sah kan. Telapak kaki. Makanya sarungnya itu yang lebar. Kalau nggak cukup digabung 2 sarung. Atau pakai kaos kaki boleh. Atau laki-laki sholat yang sering, sholat itu wajib menutup aurat, tapi pakai celana lei gitu atau celana jin dipakai, jinnya nggak pakai celana. Pisaknya pendek, pas sujud itu nampak ujung pantatnya itu. Pas di situ ada tanda hitam pula itu bulat itu. Kayak matahari kok hitam gitu. Jadi akhirnya ada yang membatalkan, tengok itu. Batal lagi yang lain. Iya katanya, ini manusia apa genderuwo ini katanya. Ya. Makanya yang merasa kayak gitu sebelumnya itu udah megang-megang kaosnya itu ditarik-tarikin. Ya. Nah, kadang-kadang yang menyebabkan menggoda orang naik kereta itu yang bonceng kereta yang tinggi gitu. Pisaknya pendek. Jadi ikuti aja kemana itu kereta. Iya sih. Masuk rumah baru dia letter. Udah sampai jauh padahal mau ke Simpang Limun sampai Setiabudi sana. Mengikuti pantat koyak itu tadi. Ya Allah. Saya itu tukang nengokin orang. Makanya kalau ada yang kayak gitu, saya yang tengok 2. Apa yang terjadi situ, saya tengok yang nengok. Ada mau ke Brayan lewat Krakatau. Waktu itu di lapangan Gajah Mada itu ramenya bukan main. 17 Agustus gitu. Ini kok rame kali lah manusia ini gitu. Apa itu saya sama istri, apa itu Mi? Entah, udahlah gak usah ditengok. Ntar dulu aku mau nengok, entah apa itu saya bilang gitu. Berhenti saya, ya Allah, main bola perempuan saya bilang gitu. Rame ya, jatuh, blung, katanya. Perutnya nampak katanya kan. Dia ketawa sih, ya. Akhirnya saya tengok yang nengok itu ini kelompok mana ini kira-kira, ya. Kelompok menengah ke bawah itu, menengah ke bawah. Kalau misalnya umur yang sudah 50 ke atas itu kayaknya udah nggak pala. Saya tengok yang ketawa ngakak-ngakak ini umurnya sekian gitu. Berhenti saya, ya Allah, kayak gini ya kerjaan orang. Terus saya dimarahin, kayak gitu pun tengok katanya kan. Kan nggak tahu kalau itu saya. Nggak tahu kalau itu. Nanti kalau saya lewat sana ditanya kenapa kok ramai kali Ustadz? Entah, Ustadz bodoh katanya kan. Ditanya nggak tahu katanya kan. Ada dulu, ada anak bandel, dia mau bikin Indomie entah apa masih kecil, beli telur Cina, Cong, ada telur Cong katanya. Nggak ada katanya. Beli telur aku, nggak ada. Aku mau sarapan nggak ada telur, oh bodoh kau katanya. Dia tinggal lari dia. Yo jati saya anak kurang ajar nih katanya. Apa aku ya katanya. Memang anak yang bandel itu, oh, bodoh kau suruh nggak jual telur kau katanya. Itu saya ingat-ingat sampai sekarang anaknya jadi tukang beca itu. Masih kecil bandelnya bukan main, anaknya Pak Haji pula itu. Karena nggak ada ilmu itu ya. Kalau ada ilmu kan nggak kayak gitu. Makanya ilmu itu segala-galanya, ya. Jangan-jangan kamu sholat itu nggak sampai.
Ya, sholatmu nggak ada pahalanya selama ini kamu sholat. Makanya sampai sana kamu tanya pahala sholat sama malaikat, udah nggak ada katanya, udah dihapus dengan perbuatanmu katanya. Kenapa? Siap sholat kok jelek-jelekkan orang katanya kan. Ya habislah pahala sholatmu katanya kan. Waktu sholat pun bukannya khusyuk kau. Ingat-ingat udah lama nggak gajian. Ya. Lama kali ngajar ini katanya kan. Udah mau hari raya ini nggak gajian-gajian. Misalnya ya. Apalagi kalau orang yang merantau itu apalagi ngajar udah kerja Pak katanya kan. Pulang itu dianggap uangnya banyak gitu. Jadi ini kalau nggak gajian, nggak ada tunjangan segala macam, bah nggak pulang aku katanya kan gitu. Hanya dulu ada ustadz itu ngejar target, siang ceramah, pagi ceramah, malam ceramah. Tanggal 28 masuk rumah sakit seminggu. Saya sedang rame-ramenya ceramah kayak gitu dan dinasihati sama ustadz senior. Ustadz Muhyiddin jangan ikuti ustadz katanya. Saya sudah rasakan itu ustadz. Tanggal 28 sebelum hari raya masuk rumah sakit nggak ada tenaga saya katanya. Katanya kecapean katanya. Seminggu saya di rumah sakit katanya. Kok bisa kayak gitu ngejar target katakan. Di mana rumah ustadz? Batu Bawo katanya kan. Ya. Karena kalau pulang nanti kan ngasih orang tuanya, ngasih saudara-saudaranya datang ya. Dikasih misalnya THR, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau gitu ya. Kalau yang agak kemerah-merahan itu udah nggak pada laku sekarang. Memang dapat duit. Sebelum itu saya sudah suntik padahal katanya. Sebelum sakit itu dia udah suntik 2 kali dia untuk vitamin. Tapi nggak tahan juga. Makanya ceramah itu berat. Makanya saya kalau udah ngajar kayak gini, yang sering oyong. Karena nggak kasih minum. Biasanya kan kasih minum, jadi ada energinya gitu. Ini 3 kali nggak kasih minum. Kalaupun kau kasih minum 3 kali juga. Dua-duanya bahaya kau ini. Fakir ilmu ya itu susah. Nanti kamu di mana saja kalau ada ilmumu itu insya Allah kamu diangkat oleh Allah kedudukanmu itu. Itu ingat-ingat ya, di mana saja kamu ada ilmumu itu menjadi mulia diangkat oleh Allah Ta'ala. Apalagi memang kamu udah ada takdirnya menjadi orang besar gitu ya. Itu selain memang sudah ada titisannya, kamu ada ilmunya, paten udah. Sehingga di sini digambarkan oleh Imam Ghazali, seandainya orang itu ibadah kepada Allah sungguh-sungguh seperti ibadahnya malaikat yang di langit tanpa ilmu, tak berguna itu. Malaikat itu yang banyak tinggalnya di langit. Udah pernah jumpa, bro? Iya, nggak usah. Nanti kalau jumpa kamu Israel pulang. Makanya kalau ada Israel lewat di depan rumahmu itu, ampun Pak Malaikat belum siap itu. Kadang-kadang lewat juga di secret itu. Israel ini jam-jam 2 malam itu. Makanya sana meninggal dunia pagi minta beras. Oh iya ini Israel tadi malam. Untung nggak ke secret. Malaikat itu kalau disuruh ruku terus, sujud terus. Tidak bisa sambilan. Kalau ngaji kan bisa sambilan, pulang beli bukaan. Pulang pergi sambil jualan kue gitu kan. Nah, itu biasa misalnya kita pergi ngajar,
pulang beli bedak, pergi ngajar selopnya lepas, pulang beli selop gitu ya. Malaikat nggak ada sambilan kayak gitu. Kalau sujud terus, rukuk terus. Karena malaikat ini nggak ada sosialnya, dia nggak peduli sama malaikat yang lain. Ya. Kalau manusia kan ada orang jatuh pun, wak jatuh wak katanya. Bukan ditolong orangnya, kalau ikannya ikan gembungnya yang diambil. Ini kasihan sayang ikan gembungnya gitu. Ya ambil sama Azmi 3. Lumayan ini gitu. Dosa kok. Orangnya ditolong ya. Ibadahlah manusia itu kayak gitu. Ya. Salat duhur, asar, qobliyah, ba'diyah, tarawih pun enggak mau yang 11, 23 itu pun cari yang lama. Misalnya ya. Tapi enggak ada ilmunya. Bisa saja itu tak diterima oleh Allah Ta'ala dan dianggap tak beribadah karena tidak dimasukkan kelompok ibadah. Karena bisa jadi ada yang batal-batal dia nggak tahu. Bisa jadi terawih tapi pulangnya ngejei tetangga, Muslim nggak terawih, neraka kau katanya. Ya, makanya itu kan cuma sunat, ya ibadah mahdoh. Masih ada ibadah ghairu mahdoh, ngasih makanan, ngasih bukaan, ngasih ceramah, mengajar. Mengajar ini lebih penting daripada yang sunat. Sebab ini manfaatnya lebih besar. Apalagi didengarkan sama orang selain kamu yang jauh di Mato, ya. Ikut live streaming katanya kan. Terus kadang-kadang udah orang salah mijat, aduh ini Ustaz Muhyiddin sini katanya kan. Apa yang dicakapkan ini katanya kan gitu. Tiba-tiba ikut ngaji gitu. Secara kebetulan dia. Maka kalau yang nggak ada ilmunya bisa saja tak diterima karena dalam penjelasan Syekh Ibnu Ruslan itu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la yuqbalu. Wa kullu man setiap orang bi ghairi ilmin tanpa ilmu dia beramal ya'malu a'maluhu mardudatun, amalannya tertolak. La tuqbalu tidak diterima. Makanya sekali lagi penting al-ilmu imamul amal. Makanya kalau nggak sakit ya pergilah ngaji di mana saja kamu ngaji. Kalau sakit ya live streaming. Walaupun misalnya ada halangan sikit-sikit, karena memang kayak gitu. Sambil begaduh sama istri sikit ngaji. Mau kemana bang katanya? Ngaji aja bang, pulang nggak bawa oleh-oleh katanya kan gitu. Jadi nggak apa-apa, nanti ini kan banyak manfaatnya katanya kan. Manfaat katanya. Kasih minum air putih aja katanya kan. Katanya kan. Ya itu namanya perjuangannya kayak gitu ya. Itulah namanya jalur sabar itu. Jalur sabar dimarahi istri kayak gitu ya. Mana tahu kamu masuk surga pakai jalur sabar itu, dibentak istrimu terus meninggal. Ya. Sabar kamu masuk surga kamu ya. 3 kali lah istri kayak gitu. Jumlatul amri, kemudian kesimpulannya persoalan ini. Annaka sesungguhnya kamu inda nadharta apabila memikirkan, merenungkan fi dalaili sunillahi pada dalil-dalil ciptaan Allah, petunjuk-petunjuk ciptaan Allah azza wa jalla, maha agung dan mulia. Wa am antan nadhara dan engkau sungguh-sungguh merenungkan, memikirkan, annalaka sesungguhnya kamu walana dan kami ilahan mempunyai Tuhan qadiron yang maha kuasa
aliman yang maha mengetahui, hayyan yang maha hidup, muridan yang maha menghendaki, sami'an maha mendengar, basiron yang maha melihat, mutakalliman maha berfirman, munazzahan yang disucikan an hudusil kalami dari kalam yang baru, wal ilmi dan ilmu yang baru, wal iradatikan yang dan kehendak yang baru, muqaddasan yang dibebaskan yang disucikan an kulli naksin dari setiap kekurangan wa afatin yang cacat, la yusofu tidak disifati bisifatil muhdatsina dengan sifat-sifat makhluk-makhluk, wala yajuzu alaihi dan tidak boleh atasnya ma yajuzu alal makhlukina apa yang boleh bagi makhluk-makhluk, wala yusbihu dan tidak menyerupai syai'an sesuatu min khalqihi dari ciptaannya atau makhluknya, wala yusbihuhu dan makhluk dan tidak menyerupainya syai'un sesuatu dari makhluk, wala tatadammanuhu dan tidak meliputi al amakina berbagai tempat, berbagai ruang, wal jihatu dan arah, wala takhulluhu dan tidak meliputinya al hawadisu hal-hal yang baru, wal afatu dan kekurangan-kekurangan, wa nadharta ya itu dulu, ini udah pembahasan udah lain. Ini masalah nadhar. Nadhar itu dalam ilmu tauhid itu wajib merenungkan supaya tahu bagaimana dalilnya sifat-sifat Allah, kebesaran Allah. Di antaranya Imam Ghazali menjelaskan kalau seandainya kamu sudah merenungkan ciptaan Allah, betul-betul kamu renungkan Allah menciptakan alam ini, alam yang berubah-berubah, langit yang kadang gelap, kadang terang, seperti keadaan manusia, kadang senang, kadang sedih, kadang senang, gitu ya. Kadang tak senang, tak sedih, biasa-biasa saja. Mau sedih pun nggak gajian, ya. Mau senang pun gajian nggak cukup misalnya. Ya udahlah, ya jalur sabar ini ditempuh. Ya. Berubah-berubah tandanya alam yang baru itu berubah-berubah. Kalau tidak bergerak berhenti. Kamu pun kayak gitu. Kalau bergerak berarti kamu tidak tidur. Kalau tidur berhenti berarti kamu. Nah, kalau nggak tidur berarti mati. Makanya dibilang wong mati ora obah. Orang meninggal itu tidak bergerak. Nek obah mati ini bocah gitu kan. Kata nyanyian orang Jawa. Kamu renungkan betul-betul ciptaan Allah. Jagat raya ini adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala secara sendirian. Tidak ada yang mengawaninya. Bumi berputar diatur oleh Allah taala, tidak pernah berhenti. Siapa yang sebenarnya yang mengaturnya? Siapa sebenarnya penciptanya? Penciptanya pasti ada. Tengok satu persatu, manusia tidak mungkin. Malaikat juga tidak mungkin. Bangsa setan dan jin tidak mungkin. Binatang apalagi binatang nggak mungkin, makan aja nggak bisa pakai tangan. Pernah binatang makannya main sendok kan nggak bisa kan? Maka kesimpulannya dalam pemikiran pasti ada pencipta dan pencipta itu Tuhan, karena selain Tuhan tidak bisa. Itu yang dimaksudkan walana ilahan. Lalu dengan penjelasan Al-Quran, penjelasan Sunnah Rasul bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalil aklinya itu hanya menunjukkan adanya Tuhan, baru dalil naklinya itu menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Itu. Karena diajari sama Rasul bahwa Tuhan itu Allah, diajari sana Nabi bahwa Tuhan itu Allah, tahu bahwa Tuhan itu
Maha Kuasa. Tuhan Maha menghendaki. Tuhan Maha mengetahui, berilmu. Sebab menciptakan yang segitu hebatnya nggak mungkin tidak punya ilmu. Pasti punya ilmu. Maha Kuasa karena dia buktinya menciptakan sampai sekarang masih ada. Karena Maha Kuasa pasti hidup, maka hayyan, maka Maha hidup. Nggak mungkin nggak hidup karena dia menentukan, dia menciptakan. Pencipta itu ya hidup. Kalau hidupnya baik, dia pasti bisa mendengar, bisa melihat, bisa bercakap. Misalnya Doni ini kan hidup orangnya ya. Karena dia hidup pasti mendengar kalau baik. Mendengar, coba cakap Don misalnya kan. Langsung iya Pak Guru gitu kan. Melihat dia, maka tambah penglihatannya lebih tajam daripada kita. Naik kereta semua dilihat. Ya. Kanan, kiri, atas, bawah. Dilihat terus ya. Terus Doni bisa bercakap karena hidup. Kalau udah mati nggak bisa bercakap, maka nggak ada orang mati itu bercakap. Misalnya bacakan Fatihah, Yasin lah katanya. Misalnya mati lagi dia cakap Yasin lah, mati lagi. Iyalah Pak Yasin gitu. Udah panggillah kawanmu biar banyak sikit katanya. Nggak ada itu, kalau kayak gitu nggak mati itu, ecek-ecek itu ya. Cara memikirkan dalil aklinya itu begitu ya. Makanya ini mewakili dari sifat yang wajib diketahui oleh kita semua. Imam Ghazali cuma menerangkan sifat wujud dan kemudian maknawiyah, dan diterangkan dengan bahasa yang lain sifat salbiahnya. Bahwa kalamnya, ilmunya semuanya qadim. Dan ilmu Allah Ta'ala itu tidak ada kekurangannya. Beda kalau ilmu kita pasti ada kekurangannya. Masak aja menurut kita udah enak, kurang asin katanya kan. Kalau orang perempuan kan kayak gitu, lumba-lumba dia. Katanya udah masak, udah enak ini katanya, dirasakan sama yang lain. Oh ini kurang ini katanya. Lidahmu aja yang mati katanya kan. Gitu ya, sok-sokan kan gitu, nggak mau kalah gitu. Karena kalau laki-laki itu pandai masak cerewet dia. Sama suami kamu pandai masak. Udah masak makan malam. Ini pakai riko apa enggak katanya gitu deh. Iya sedikit, tinggal sedikit, kurang tambahin katanya kan. Kurang enak ini katanya kan, udah ditambahi. Kasinan ini katanya. Jadi lama-lama udah masak sendiri katanya kan gitu. Besok masak sendiri ya katanya gitu. Tunjuk itu kan. Aku enggak mau masak katanya kan. Asik kurang semuanya. Gitu. Ya, dulu saya itu diem saja kalau di tempat mertua itu, kalau nggak enak udah diem, enak ya diem gitu. Kalau nggak suka ya saya keluar makan yang di tempat yang lain. Ilmu saya kayak gitu. Makanya saya suka makan di luar. Kalau nggak, misalnya nggak seneng keluar makan di luar, udah dilayani sama anak gadis-gadis itu. Ya. Kurang sedikit deh, tambahin ini deh, gitu aja ya. Sampai dibilang sama mertua saya yang perempuan, kayak Abi gitu kenapa? Nggak pernah cakap tentang masak kurang enak. Orang dia nggak tahu kata dia. Kata mertua saya yang laki-laki, orang dia nggak tahu kok katanya kan. Aku kan tahu katanya, melawan aja katanya. Ya,
Saya kalaupun tahu saya diem aja. Cuma saya makan kali nggak banyak terus nanti pergi tempat yang lain gitu. Itu tambah bahaya sebenarnya itu. Ya kan? Hanya kadang saya makan bisa 2 kali. Makan di luar, di dalam makan sedikit gitu. Di luar makan lagi gitu. Yang penting sudah memenuhi kewajiban. Kalau di dalam nggak makan tambah dihajar lah. Udah nggak mau masakanku ya katakan gitu. Itu makanya saya punya ilmu yang tidak bisa diketahui orang gitu. Nggak bisa ditebak gitu. Aman-aman aja lah, orang nggak bisa ditebak gitu. Udah makan tadi belum gitu. Nah nanti makan lagi masih banyak saya biasa padahal udah makan gitu. Tapi ada ilmu skoro. Ilmu skoro itu makan berapa saja bisa. Skoro itu ilmu laut. Ya. Misalnya jadi ulama besar di tempat di mana saja ditawari siapkan makan. Makan terus. Saya tahu Sayyid Muhammad itu kayak gitu. Saya pernah mengikuti beberapa tempat itu biasa aja makannya. Makan siang nanti ada makan siang lagi belum sore, makan lagi, makan biasa. Biasa. Saya tahu ini ilmu skoro ini di hati saya. Ilmu laut itu. Nanti saya ditengokin. Gitu. Ditengokin. Namanya dia tahu artinya cakap muridnya. Tengok itu dingin aja. Karena saya sudah tahu dia tahu cakap. Nah saya buktikan betul-betul di hadapan orang banyak. Saya kepengin dimarahi di hadapan orang banyak. Betul dimarahi. Mungkin di hatinya ini anak kurang ajar. Kepengin dimarahi gitu. Tapi saya terus terkenal di kalangan orang banyak. Ya. Karena orang dimarahi dia itu ya takutnya bukan main. Disenggak sedikit aja takut. Saya betul-betul gak bawa kitab. Terus udah gak bawa kitab itu disuruh baca pun bantah gitu. Marah dia. Enggak bawa kitab katanya kan. Kitab di mana kan? Kitab di sini cuma dikasih katanya kan. Panggil segala macam. Rame terus. Gini aja kiai-kiai nunduk ini. Tapi sudah itu dikenal. Itu Ustaz dari mana itu katanya? Ustaz dari Darul Lughah katanya kan. Siapa dia? Muhyiddin. Dari mana dia? Dari Sarang katanya kan. Oh iya, terus nanti jumpa. Tadi yang dia marahi, kepengen dimarahi saya, ya udahlah. Berarti waliullah betul gitu saya bilang. Oh gitu ya katanya kan. Kawan saya sampai saya dipukuli, bandel kau katanya kan. Tapi sudah itu karena nggak punya kitab, kitabnya Sayyid Muhammad itu dikasih semua. Ada yang ini udah punya apa ini dikasih lagi karangannya dia. Pulang itu saya bawa kitab banyak. Penyakitnya kawan saya. Saya bawakan ya Ki, iya katakan. Tengok dipilih ini sama saya Ki katakan. Saya nggak punya ini Ki katanya kan gitu. Ya udah saya iya-iyakan aja. Tapi sampai tadi ada kitab namanya ini kok nggak ada semua. Nanti saya tanya, ada yang make ya? Iya saya make nggak apa-apa. Ya sampai sekarang dipakai sampai udah meninggal orangnya. Ada namanya doa, mukhul ibadah, kecil segini. Doa-doa, kumpulan doa-doa. Saya cari kok nggak ada, terus dia bilang saya pakai katanya. Oh ya udah. Sampai sekarang penyakitnya itu kayak gitu ya. Jadi menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Asy'ari ini menunjukkan bahwa Imam Ghazali ini tokoh ahli sunnah wal jamaah gitu. Dikatakan di sini diantaranya tidak boleh dikatakan bahwa Tuhan itu mempunyai sifat seperti makhluk, serupa dengan makhluk gitu ya. Tidak boleh. Sebab itu adalah tidak sesuai dengan mukhalafatun lil hawadis gitu ya.
tidak sesuai dengan tauhid al-Asy'ari yang disebut mukhalafatan lil hawadits. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyamai siapapun kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu menerangkan sifat mukhalafatun lil hawadits. Makanya ketika aina Allah kata anak kecil di YouTube itu, terus dijawab Allah fis sama, aina fis sama, Allah 'alal 'arsy katanya kan gitu. Ada anak kecil orang dari didikan Wahabi kan, saya dikirimin WA sama kawan Wahabi, ku kirimkan itu saya. Maka beda di sini dikatakan la tatadammanuhul amakin wal jihatu, tidak meliputinya berbagai ruang dan arah. Artinya Allah tidak butuh tempat. Kalau Wahabi kan enggak. Maka debat kayak pelajaran tauhid kayak gitu didebat sama orang Wahabi. Ustaz, Allah itu kan maujud. Setiap yang maujud itu ya wajib bertempat katanya. Oh iya katanya kan gitu. Allah wujud itu harus bertempat. Nah, tempatnya di mana kata yang Sunni ini? Ya tempatnya di aras, di atas aras, karena ayatnya jelas sore itu katanya kan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa katanya. Sore ini. Nah. Sekarang kata guru tauhid Sunni, sekarang saya tanya katanya kan. Aras itu makhluk apa enggak? Ya aras itu makhluk. Kemudian aras itu tempatnya di mana katanya kan? Ya di atas langit katanya. Sebelum Allah tinggal di aras, sebelum menciptakan aras, Allah tinggal di mana gitu. Nah itulah yang gak usah ditanyakan itu katanya kan. Bingung dia ya. Untung Ustadz jawab makhluk, kalau enggak tambah kafir 2 kali Ustadz kata tadi. Kafir menganggap Allah tempat di aras, kafir menganggap Allah aras itu makhluk katanya kan. Bilang sama. Jadi tinggal di mana? Kalau itu kan pertanyaan bid'ah itu Ustaz. Ya. Karena zaman dulu tidak ada pertanyaan seperti itu gitu. Itu bedanya ya. Nggak pakai dalil-dalilan karena dia pun nggak pakai dalil. Sebelum aras. Jadi perasaannya orang Wahabi itu kan aras itu besar, Allah itu kecil terus tinggal di situ gitu. Sehingga disebutkan dalam sebagian buku Allah itu umurnya seperti 30-an gitulah. Masih ganteng, masih gagah gitu ya. Sehingga seperti makhluk gitu. Makanya ini menjelaskan Imam Ghazali supaya jangan diduga seperti itu. Wala yajuzu alaihi ma yajuzu alal makhluqina. Paham ya? Wala takhulluhul hawadis. Sedikit lagi. Wa nadharta, dan apabila kamu memikirkan fi mu'jizatir Rasul, pada mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa ayatihi, dan tanda-tandanya, wa a'lami nubuwatihi, dan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kenabiannya. Alimta ya, bukan alimtu. Kalau ada tulisan yang alimtu dirubah. Annahu, bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, wa aminuhu ala wahyihi, dan yang memberikan orang yang membawa kepercayaan atas wahyunya gitu. Artinya Imam Ghazali menerangkan kamu mikirkan juga lah tentang mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam
supaya kamu betul-betul iman pada Rasulullah. Sebab mukjizat itu adalah suatu hal yang luar biasa yang keluar dari seorang nabi atau rasul sesudah menjadi nabi atau rasul untuk sebagai bukti kenabiannya dan kerasulannya, dan siapapun tidak akan bisa menandingi karena mukjizat itu artinya melemahkan. Dan mukjizat itu tidak bisa dibuat-buat, artinya tidak bisa muktasab, tidak pakai belajar. Bisa sendiri begitu saja. Memikirkan misalnya pernah tangannya Nabi itu memancar air gitu. Ini kan nggak masuk akal. Sahabatnya mau wudhu, airnya kurang, terus mana, terus tangannya diginikan keluar air, terus digunakan untuk wudhu. Kalau kita bisa keluar air kan bukan dari sini, dari bawah, kencing lah, itu ya. Itu diantara mukjizatnya ini luar biasa ya. Di antaranya bulan itu bisa terpecah belah menjadi dua. Terbelah menjadi dua ketika di Makkah. Dan itu tidak bisa siapapun membuatnya gitu. Terlebih-lebih mukjizat yang paling besar Al-Quran. Sampai sepanjang zaman Al-Quran itu menjadi bukti kehebatan Rasulullah SAW yang diangkat menjadi Nabi. Mukjizat itu abadi selama-lamanya sampai kapan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kalau misalnya Nabi Isa, Nabi Musa bisa menjadikan tongkatnya jadi ular besar, itu kan sekarang hanya ceritanya. Kalau Nabi Isa pernah menghidupkan orang yang meninggal dengan izin Allah, itu sekarang tinggal ceritanya. Tapi Al-Quran ini bukan begitu. Semua cerita-cerita zaman dulu sampai kapan, itu pun dimuat dalam Al-Quran dan bisa dimanfaatkan sebagai petunjuk bagi manusia. Membaca saja tanpa tahu artinya dapat pahalanya, walaupun yang lebih baik itu tahu artinya. Ini digarisbawahi, yang lebih baik tahu artinya. Maka tadarus itu bagus, tapi lebih bagus ditingkatkan, jangan tadarus saja. Mentadabbur maknanya, belajar artinya, belajar tafsirnya gitu ya. Gara-gara tadarus terus yang cuma belajar Quran saja, banyak orang yang mengartikan, yang menggunakan istidlal dengan hukum cuma menggunakan terjemahannya dan pendapatnya sendiri, karena tidak diajari tafsirnya. Dari kecil itu cuma diajari supaya ngapal Al-Quran, terjemahannya bagaimana, coba renungkan terjemahannya, terus kumpul satu-satu, menurut kamu bagaimana terjemahannya ini? Iya, gini-gini. Menurut kamu ini, sampai 5 orang baru gurunya menerangkan menurut pendapatnya sendiri. Ada kayak gitu? Di mana? Oh ya, ada Ustaz. Banyak ya, banyak ya. Itu nggak bisa. Itu yang sampai kiamat pun nggak benar itu. Dia nggak berkompeten, tidak berilmu untuk menerangkan Al-Quran, tidak mampu untuk menerangkan Al-Quran, walaupun dengan terjemah. Sebab terjemahan itu tidak mampu menerangkan kedalaman Al-Quran. Itu secara tekstual kadang-kadang sulit secara persisnya menerangkan Al-Quran itu dengan terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan sebagainya. Maka perlu tafsir, belajar tafsir. Perlu nanti tafsir kalau misalnya ada hukum namanya yang menerangkan hukum ya, seperti tafsir Rawa'iul Bayan, tafsir Qurtubi dan sebagainya, sehingga tahu gitu. Makanya tadarus itu bagus, silahkan, tapi untuk mengembangkan sebaiknya diajarkan tafsirnya sesudah tadarus itu tadi.
Sehingga jangan membaca Al-Quran itu sampai tenggorokan saja. Kayak orang Khawarij. Orang Khawarij itu kayak gitu. Mengartikan secara tekstual saja. Akhirnya Sayyidina Ali dianggap kafir. Artinya Sayyidina Utsman dianggap kafir. Masuk neraka semuanya. Kenapa? Perang terjadi banyak pembunuhan. Karena membunuh orang kafir. Padahal belum tentu itu alasannya terjadi pembunuhan dan sebagainya. Masih ada ayat yang lain, wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun. Membunuh 100 orang pun dalam hadis bisa diampuni dosanya. Jangan langsung divonis neraka. Matikan aja ini katanya kan gitu. Itu dulu, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.